أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kedua daripada bab jujur dan benar dalam yang artinya sedek. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fi darain fi kitab Riyadhus Shalihin an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, saya menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apapun yang meragukanmu kepada apapun yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2518 dan Ahmad. Imam Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Sabda beliau yuribuka dengan dipatahkan dan melemahkan, bisa dibaca yuribuka dan yuribuka, artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu dalam melakukannya. Hadal hadis dari Sayyidina Al-Hasan ibn Ali, beliau menegaskan dengan kata hafiztu. Kenapa beliau menegaskan dengan kata hafiztu? Karena para ulama ahli hadis itu berdebat masalah usia tahmilul hadis, artinya kapan boleh seorang rawi itu menerima hadis. Ya, maka mereka berbeda pendapat kalau itu anak di bawah usia tamyiz. Jadi mereka sepakat usia tamyiz sudah boleh. Di usia 7 tahun dia duduk di majelis gurunya, majelis syekh. Lalu misalnya Imam Malik misalnya terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar. Nah, lalu Imam Syafi'i setelah mendengar dari gurunya Imam Malik, lalu beliau meriwayatkan, itu namanya tahmil, istilah ilmu hadis. Nah, ketika dia nanti Imam Syafi'i menyampaikan kepada murid-murid sidin, itu disebut ada. Nah, maka tahmil ini atau hamlul hadis ini diperdebatkan kalau di bawah tamyiz, usia 5 tahun. Nah, jadi kata mereka kalau usia 5 tahun atau 4 tahun itu kan sudah bisa pandir toh. 4 tahun, 5 tahun itu sudah bisa pandir. Ya kadang-kadang ya kada beranai capil lah. Nah, maka Sayyidina Hasan kan waktu Sidin masih hidup bersama Rasulullah kan kecil. Yang ceritanya beliau menunggangi Rasulullah dan sembahyang. Yalah. Jadi beliau menegaskan dengan kata hafiztu. Artinya aku ingat dan aku hafal dari Rasulullah SAW supaya kada ada lagi yang meragukan. Walaupun beliau ini sahabi, ya, sahabat Nabi kada diragukan lagi itu riwayatnya. Tapi ini suatu ketegasan daripada ulama-ulama kita dan para rawi sehingga kada ada lagi yang diragukan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok kayak Pak Hasan ini mendengar Nabi? Maka kekanakan lagi. Maka jawabannya Sidin mengatakan hafiztu Rasulillah. Nah, itu sama kedudukan dengan sami'tu. Ya. Tapi kalau rawi itu bilang yaqulu, ya, itu bisa ada kemungkinan beliau langsung mendengar atau kada langsung mendengar. Ya. Karena sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu saling bertukar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa intinya? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Bisa da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi yang intinya raib itu adalah keraguan-raguan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ar-raib
itu keraguan-raguan. Adna syak katanya. Adna syak itu paling rendah. Lah ada rasa bujur juga kah, ada kah? Nah, saya ada ragu-ragu. Nanti naik dari raib naik menjadi syak. Syak itu istiwa'u sama-samanya kebenaran dengan kebatilan. Berita yang benar dengan yang bohong. Sidq wal kadzib itu namanya syak. Nah, nanti naik lagi tingkatannya namanya zan. Zan itu kecondongan kita kepada salah satunya. Ya. Jadi kalau kita sholat tuh, saya sholat asar 4 rakaat. Di rakaat keempat saya rasa 3 ke 4 kah? Ya. Dan tidak ada yang memberatkan 3 atau 4, maka kita ambil yang paling kecil. Nah, itu namanya syak. Nah, tapi kalau 3 ke 4 kah? Rasanya 3 aja, hanyar nih. Soalnya tadi baru tahiyat. Nah, itu namanya zan. Ya, karena kamu condong ke 3-nya atau ke 4-nya bisa juga. Oh, kada aku nih ke 4 nih. Nah, tapi ada rasa ragu sedikit, namanya zan. Ya. Jadi kalau saya tanya kepada kalian, adalah negara di Amerika Selatan orangnya berbicara bahasa Jawa. Maka dia Indonesia nih bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa totok di Amerika Selatan. Rasanya ada Ustaz teh. Pernah dengar, nah itu zan namanya. Tahu lah negaranya Pak, ada tahu ulunnya. Nah, tapi ulun tahu ada. Namanya Suriname. Itu orang-orang Jawa waktu zaman penjajahan melawan Belanda dibuang ke sana. Jadi mereka ketika ketemu dengan sesama mereka, maka bahasa Jawanya main jalan. Sampai mereka membentuk komunitas jadi masyarakat di Suriname. Nah, lalu ketika pian tahu itu di Suriname, pian melihat wawancaranya bahasa Jawa, nah lalu yakin. Datang yakin lah. Nah, Allah nuntut kita sampai sini aja, sampai yakin aja. Ya, apakah kamu yakin Allah ada? Jawabannya, yakin. Haruskah kita haqqul yakin? Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim bertanya, arini kaifa tuhyil mauta, apa jar Allah? Awalam tu'min? Kada beriman kah? Jawabannya apa? Bala. Ya Allah, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, agar hati ulun jadi tenang. Nah, itu namanya haqqul yakin. Haqqul yakin ini Allah kada nuntut kita dalam iman sampai ke sana. Tapi bukannya kada boleh, silahkan. Haqqul yakin. Nah, tapi batas wajibnya istilahnya yakin saja. Tapi kalau mau haqqul yakin, silahkan. Lalu jar Nabi apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Itu sudah tingkat haqqul yakin. Ketika kita beribadah, kita malu berada di suatu tempat yang dimurka Allah. Kita senang ketika kita berada di suatu tempat yang disenangi oleh Allah. Kita malu tidak melakukan kebaikan. Padahal kita melakukan kebaikan, tapi kita malu dengan orang yang lebih banyak melakukan kebaikan dari kita. Boleh. Nah, itu namanya haqqul yakin, sudah mendorong kita. Jadi da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Banyak hal nanti di dunia ini dalam kehidupan kita tuh perlu kita memakai ini. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Saya contohkan kemarin itu banyu satrop. Banyu satrop itu campurannya apa? Esen, ngelak, panili kaji kita. Nah, di panilinya botolnya kayak botol minyak angin tuh. Bertulisan di situ 68% alkohol. Boleh kada ulun ulah setrop campuri itu? Ragu kalau pian? Nah, mun ragu kudu sadar ulah. Sampai pian merasa yakin. Nah, daripada berdebat tuh ragu. Nah, itu da'ma yuribuka ila ma la yuribuka.
Jadi sekarang ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, banyak orang-orang yang sadar, yang memperhatikan hal-hal yang sekecil itu. Dan itu yang Esen tadi jujur benar tuh. Menurut saya yang cap layar itu paling jujur itu. Kenapa? Tulisannya ganal. 68%. Tapi coba yang lain. Digantinya katanya etanol lah. Persentasenya kecil lah. 4% dan sebagainya. Nah, maka hati hendak minum satruk. Tapi ragu. Gimana caranya? Tambahkan dengan ilmu. Jadi kata ada kawan nama beliau Pak Audiantoro, beliau ahli teknologi pangan. Jadi beliau pun belajar juga syariahnya. Jadi Jasiden saya karena jadi ketua LPPOM MUI, saya belajar di pusat di Jakarta, menghadiri seminar-seminar itu, menyatakan bahwa 68% itu di esennya, sebijian botol itu. Jadi kalau pian bola satrup botolan, berarti apalagi yang sebotol tuh pian tuntum haram jadinya. Lah karena ada alkoholnya. Sama obat batuk itu bertulisan alkohol 5%. Ya, yang pian minum berapa sendok? Sesendok ya Allah. Nah, mau lah meminumnya sebotolan, mabok orang nggak kena. Nah, kenapa jadi mabok? Karena alkoholnya itu tuh di 5%. Nah, jadi jangan sampai melebihi dosis. Boleh. Kenapa jadi boleh? Karena obat batuk tadi kita kadang meminum satu botol, yang kita minum ada sendok, nggak ada takarannya. Sedangkan esen tadi kita membikinnya gimana? Membikinnya ketika sudah mendidih airnya, campuri gula, diaduk, ya, kasih pandan, yalah, pewarna, anyar, kasih esennya terakhir. Habis itu dibiarkan sampai dia dingin. Nah, jadi ketika dingin, baru dibuat di botol. Nah, itu tadi, esen tadi, pian naruhnya sebijian sebotolan? Enggak. Naruhnya paling beberapa tetes. Yalah. Saya memang bisa bola satrup. Karena itu budaya kita Banjar. Atau jangan hilang lah. Harus belajar, pian. Jangan ketinggalan bola satrup tuh. Itu kawan saya yang dari Singapura tuh bilangnya beli ke Banjar nih, mencari es nyiur yang pakai satrup. Keredak ada Singapura yang keredak aja. yang bisa itu cuma di Banjarmasin yang bisa takarannya oke tuh. Ada nyiurnya lawan serutannya, ada setrupnya, ada lagi susunya ya. Nah, itu kombinasinya tuh ada di tempat lain. Nah, ini peluang usaha nih. Kalau ini kan borah franchise ya Allah. Es nyiur Banjar. Jadi itu satrup tuh ada khasnya. Nah, yang di kandangan sekarang ya ada mengkombinasi lagi, satrupnya dicampurnya dengan kayu manis. Satrup pakai kayu manis ya, rasanya. Nah, jadi itu boleh. Kenapa jadi boleh? Karena di ketika panas masak, kita matiin yang esen yang ada alkohol tadi di bawah udara. Makanya waktu kita masak kan harum banget. Tapi ketika kita bikin sudah banyak kebakar atau menguap. Nah, itu boleh. Yang kada boleh itu ketika dikasih di botol, nah baru ditaruh beberapa tetes, ternyata tutup. Itu ketika pian membuka harum benar. Kenapa? Karena dia belum menguap. Nah, itu dalam ketentuan LPPOM MUI tidak bisa diberikan sertifikat. Tidak boleh. Kenapa? Karena alkoholnya masih banyak. Walaupun ketentuan yang ditentukan oleh MUI pusat, LPPOM MUI pusat, itu kalau masih di bawah 5% masih boleh. Masih boleh. Jadi 3%, apalagi bertetes tadi aja lah. Jadi misalnya tetes berdudi misalnya, untuk supaya harum lagi. Wallahu alam. Nah, ketika pian merasakan ini, yakin, udah nggak apa-apa, bagaimana para ahli bilang nggak ada apa-apa, maka kita boleh mengambilnya.
Kenapa Ustaz? Maka ada alkohol. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i alkohol itu najis. Maka jawabannya, alkohol itu barang alami, bukan barang najis. Dan di berbagai buah-buah yang Allah ciptakan itu ada alkoholnya. Madu ada alkoholnya, di buah-buahan. Yang makanya kan kayak durian itu ada alkoholnya. Kalau ada alkoholnya kan semerbak baunya. Tapi setelah diteliti katanya nggak pernah Allah kasih lebih daripada 5%. Nah, sehingga dikatakan alkohol selama di bawah 5% itu masih alami. Masih 3%, 2% bagus tuh. Nah, kadang ambang batas lah, 4 misalnya 5 itu kan ambang batas. Tengah-tengah lah, 3, 2 bagus. Jadi kenapa jadi yang kedua jadi boleh? Karena itu setrup, kalau pian minum banyak-banyak ada mabok. Nah, itu kaidah lagi. Ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Sesuatu minuman bila diminum banyak memabokkan, maka yang sedikitnya pun jadi haram. Yang 5% tadi, sebotolnya ada apa-apa. Coba lihat nantilah di supermarket yang minuman-minuman yang beralkohol. Ada yang 3%, ada yang 5%. Bir itu kan 5%. Walaupun tulisannya benar-benar 0%. Ya Allah. Itu ada alkoholnya. Tapi masih kecil. Tapi kalau pian minum sedus, 20 biji, mabok. Taliur temang, busa muntong. Nah, itu jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena banyaknya memabukkan. Kalau sedikitnya juga jadi haram. Nah, setrup tadi kalau pian minum banyak, mabuk kada mabok. Nah, berarti boleh. Makanya dulu kan zamannya saya dulu masih tahun berapa itu? Tahun 75, 77. Itu baru-baru kami kenal Pepsi. Nah, sekarang apa? Kalau kita cola lah. Nah, Pepsi itu baru kenal. Jadi takon kai, boleh kah ini? Halal kah, ada kah? Jarsidin mabuk lah. Ada pang mabok mariga narai. Kembung parut karena gas isinya. Nah, ya boleh. Tapi ternyata itu kada boleh secara sisi kesehatan, berbahaya kalau banyak diminum. Karena dia mengandung gula banyak benar. Karena soda itu mengunci gula, lalu gulanya jadi banyak benar. Apalagi Coca-Cola terasa sekali manisnya. Kalau Pepsi enggak. Pepsi masih terasa sodanya lebih besar daripada gulanya. Tapi kalau Coca-Cola manis banget. Makanya Coca-Cola di Timur Tengah ada payu. Pepsi itu masih laku. Apalagi Pepsi Diet. Di Pepsi Diet, Pepsi Light, ringan katanya. Nah, ternyata itu bohong juga. Kada baik. Karena soda itu kada baik untuk tubuh kita. Bahkan di Amerika pun mengatakan bahwa di zaman dulu, awal-awal ditemukannya soda ini, minuman bersoda ini, itu boleh 1 kali seminggu aja. Maksimal 3 hari sekali. Ini boleh, nggak boleh setiap hari. Jadi sama aja jualan super mie, Indomie, yang mie itu, yang instan itu, sama nggak boleh dimakan tiap hari. Kalau dimakan tiap hari jadi kada baik. Apalagi dijadikan makanan pokok, wah nggak boleh itu. Iwak iya juga, nasinya iya juga. Nah, jadi da'ma yuribuka ila ma yuribuka ini sebuah hadis, sebuah petunjuk dari Rasulullah, jangan kita abaikan. Karena ada sesuatu yang bisa membuat kita ragu itu sebenarnya Allah Ta'ala yang negur ke hati kita. Allah kasih kepada kita apa istilahnya ukuran yang kadang kada jelas bagi kita, tapi justru Allah beri petunjuk melalui itu. Makanya ada istilah dirindam itu apa? Ragu lebih baik kembalinya lah. Lalu dijelaskan oleh Nabi, fa inna sidqa tuma'ninatun. Jadi, bila kamu merasa ragu, tinggalkan. Kenapa? Karena sebuah kejujuran, sebuah kebenaran itu kau merasakan di hati kamu ini tenang.
Wal kadhiba ribah. Dan dusta itu, kalau ada dusta di dalamnya, kita merasa jadi ada ragu. Ya, jadi kalau ada ragu, kayaknya aja dulu tinggalkan. Sambil kita mengetahui ilmu. Sama berita-berita di WA, di media sosial. Ragu benerkah ini ceritanya, nggak usah di-share. Dan hentikan aja di tempat kamu dulu. Sampai kamu memastikan apa benar ini berita atau kada. Wallahu a'lam. An Abi Sufyan عن أبي سفيان Sakhar bin Harbin صخر بن حرب radhiyallahu anhu رضي الله عنه fi hadithihi at-tawil في حديثه الطويل fi qissati Hiraqal. في قصة هرقل Qala Hiraqal, قال هرقل famadha ya'murukum? فماذا يأمركم Yani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. يعني النبي صلى الله عليه وسلم Qala Abu Sufyan, قال أبو سفيان qultu قلت yaqulu يقول u'budullaha wahdah اعبدوا الله وحده la tushriku bihi shay'a لا تشركوا به شيئا watruku واتركوا ma yaqulu aba'ukum ما يقول آباؤكم wa ya'muruna bis salah ويأمرون بالصلاة was-sidq والصدق wal 'afaf والعفاف was-silah. والصلة Muttafaqun alaih. متفق عليه. Dari Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadisnya yang panjang tentang cerita Raja Heraklius, Heraklius berkata, apakah yang diperintah olehnya? Yang dimaksud ialah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berkata, saya lalu menjawab, beliau bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan kamu menyekutukan sesuatu apapun dengannya, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Beliau juga menyuruh kami untuk melakukan sholat, bersikap jujur, menjaga kesucian diri, dan menjalin silaturahmi. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7 dan Muslim nomor 1772. Nah, ini hadis ini kalau kita belajar istidlal itu ada namanya syahid. Nah, syahidnya di mana? Yaitu perintah yang kata-kata beliau ya'muruna bis salati was sidqi. As-sidq itu syahidnya. Nah, ini hadis panjang memang di awal-awal surah Bukhari di Kitab Al-Iman, itu bahwa ketika Abu Sufyan ini ke Syam lalu dipanggil oleh Raja-Raja Ghassasinah. Raja-Raja Ghassasinah ini kerajaan yang berapresiasi dengan Romawi. Lalu beliau diundang bertemu dengan Heraklius. Kebetulan Heraklius pada saat itu di Damaskus. Maka ketika ketemu dengan Heraklius, Heraklius ini bertanya dengan pertanyaan cerdas. Sekiranya Abu Sufyan itu kada bisa berdusta. Jadi pertanyaannya itu cuma iya atau tidak, iya atau tidak. Nah, ini metode pertanyaan yang sangat cerdas. Sampai kata Abu Sufyan, saya tidak bisa menyisipkan apapun. Karena pertanyaannya, kalian kenal dia? Ya, kami, iya. Kalian kenal dia dari sebelumnya? Iya. Apakah dia dari bangsawan atau dari orang-orang yang hina dari bangsawan? Ada awak anak mana? Apakah dia orang yang kalian kenal kejujurannya? Iya. Ada awak tidak? Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan Heraklius yang cerdas itu, lalu beliau mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Lalu beliau hendak masuk Islam. Heraklius ini sempat hendak masuk Islam. Lalu dia himpunkan. Jadi raja-raja zaman dahulu itu alim-alim juga. Dia hafal Taurat Injil. Dan dia melihat ciri-ciri Nabi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Sufyan. Maka jar pepatah Arab, al-haqqu ma syahidat bihil a'da. Abu Sufyan ini kan musuhnya Nabi. Heraklius bukan menanyai sahabat Nabi, kada. Pastilah sahabat Nabi bercerita yang baik-baik kan. Yang dicari musuhnya. Nah, musuhnya beliau tahu orang-orang Arab itu kada berdusta. Kada kamu opini karena pertanyaannya iya atau tidak.
Nah, lalu beliau mendapat kebenaran daripada mulutnya Abu Sufyan. Jadi setelah beliau cek kitab-kitab Sidin, sudah yakin Sidin akan masuk Islam. Nah, lalu dia himpunkan anunya apa nih, istilah bahasa Arab itu batariqah. Apa istilah kita inilah, pendeta-pendetanya lah. Pendeta-pendeta dipanggil semua. Nah, lalu beliau minta para prajurit menjaga pintu. Bila mereka keluar, tutup. Bilanya masuk, buka. Ini bila anak datang, buka, diizinkan. Tapi bila anak keluar, udah boleh ditutup. Nah, lalu jar Heraklius, aku sudah menemukan bahwa Nabi akhir zaman ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu dia bilang begitu, semua pendetanya mau kabur. Berjubel mereka di pintu, ditahan oleh tentara, jangan sampai keluar. Merasa Heraklius bahwa ini pengikut-pengikut beliau ini nih, karena dia mendukungnya, lalu dia merubah. Apa dia bilang? Kembali. Aku mentes iman kalian aja. Karena kuat kada imannya. Nah, itu sayang Heraklius kada masuk Islam. Nah, yang Mukaukas itu lain lagi kisahnya. Saya kira sama orangnya. Karena Mukaukas itu jakanya ibaratnya ini gubernur di wilayah Mesir. Nah, itu yang dikirimi oleh Nabi surat. Dan dia tidak menolak. Surat Nabi dia tidak tolak, diambil, dia simpani. Menurut kabar katanya ada masih itu surat Nabi itu di tempat mereka. Ada tahu di Inggris ke di mana disimpani. Nah, lalu Mukaukas ini memberi hadiah loh Nabi sahaya perempuan, yaitu Maria Al-Qibtiyah, orang Kiptis, dengan duldul. Duldul itu bagal. Jadi binatang yang lahir dari kuda abahnya keledai. Yang namanya bakal. Nah, dinamai duldul. Nah, dia bilang, andai kata saya bisa, saya akan cuci kaki Rasulullah. Heraklius seperti itu juga. Andai kata, jara Heraklius dan Abu Sufyan, andai kata saya bisa ke sana, saya akan cium kakinya dan saya cuci kakinya. Itu pertanda apa? Pertanda keagungan. Hanya itu budaya cuci kaki itu kadang hanya di Jawa lah. Itu mulai zaman Heraklius, bahkan yang sekarang ini apa? Paulus apa istilahnya yang di Roma tuh? Siapa sekarang nama beliau? Itu dicuci kaki beliau tuh. Tanda bahwa orang yang paling suci dan orang paling agung. Jadi ada budaya cuci kaki itu tandanya artinya penghormatan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau adat Jawa, bilanya pernikahan, perkawinan, itu bini mencuci kaki suaminya. Artinya tanda apa? Jajak hintalo dulu kajar kisahnya, jajak hintalo pacah, artinya dibasuh oleh yang bini. Itu adat yang dimaksud adalah penghormatan yang sangat luar biasa dari istri kepada suami. Allahu alam. Jadi saya tidak berkomentar di ajaran Rasulullah lah. Ajaran Rasulullah yang pertama ajaran tauhid. Jadi saya pernah lihat sebuah broadcast kah menyatakan bahwa zaman-zaman dahulu itu masalah keesaan Allah ini kacau terus dalam pemikiran manusia. Makanya Allah tuh kirim para nabi dan rasul. Ya, sampai di zamannya Kristen itu orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu tidak setuju dengan Sayyidina Isa bin Maryam dan anak murid-murid beliau Hawariyun. Jadi mereka tuh dikejar terus. Lalu akhirnya dirubahlah agama mereka melalui orang Yahudi namanya Paulus 12. Nah, itu tuh yang merusak agama Kristen nih. Makanya Islam itu juga ingin dirusak melalui orang Yahudi juga namanya Abdullah bin Saba. Itu juga hendak juga merubah, jadi strateginya sama dengan strategi Paulus tadi. Paulus 12 itu Yahudi menyakiti orang-orang Kristen, lalu akhirnya dia mengaku
ditegur Tuhan, lalu ia melihat Tuhan, maka ia masuk Kristen. Lalu ajaran-ajaran ini diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini disebut rasul. Jadi kita jangan terkecoh lah bila orang Kristen kami kadang mengakui Nabi Muhammad itu rasul. Kami rasul itu kada Nabi Muhammad. Usah marah-marah kita. Nah, kenapa? Karena kriteria rasul dan nabi mereka itu beda dengan kita. Kalau kita kriterianya gampang. Rasul membawa ajaran, sedangkan nabi meneruskan ajaran rasul sebelumnya. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam, maka banyak nabi-nabi. Karena apa? Mempertahankan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu Allah turunkan lagi Nabi Isa alaihissalam, maka ada lagi Hawariyun setelah Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun itu ada nabi disebut mereka. Dia ada istilah. Lalu karena terpengaruh dengan agama Yahudi, tadi yang dirusak oleh orang Yahudi tadi, Kristen tadi, lalu ada juga rasul-rasul. Allahu alam. Saya tidak mendalami inilah, tapi kan ada kawan-kawan yang bisa mendalaminya, bagus juga. Ada salahnya kita mengenali agama orang. Ya, tapi ingat, Nabi SAW berpesan lawan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar membawa Taurat. Jar Nabi, ya Umar, andaikan Musa hidup, maka dia tidak punya hak untuk menjalankan agamanya dia. Dia wajib mengikuti agamaku. Kenapa? Jadi Sayyidina Umar memegang Taurat karena pada saat itu Sayyidina Umar ini anak mengkaji. Dan Nabi khawatir Umar mengira nanti kalau Umar memahaminya keliru. Terbawa ajaran Taurat. Padahal ajaran Taurat dan Injil itu kada berlaku lagi bila datang Nabiul Islam Rasul kita Muhammad SAW. Jadi biar 1000 kali jar orang Kristen agama kami benar. Kada ada kekeliruan, kada ada pemalsuan, tidak ada penulisan negara, enggak ada. Andai kata kita bilang benar apa kalian bilang, tapi tetap kami kada kawa umpati Kristen. Kenapa? Karena agama Islam ini menghapus agama sebelumnya. Karena Nabi Isa berpesan, ya Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi bila datang Nabi Muhammad, kada berlaku lagi syariat Nabi Isa. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ada juga pesannya seperti itu. Bila sudah sampai, makanya orang Yahudi itu tuh kan percaya sebenarnya Nabi akhir zaman itu. Satu aja yang mereka nggak mau masuk Islam, apa? Hasadan min indi anfusihim. Waddalladzina kafaru min ahli kitabi law yurdunakum ba'da imanikum kuffaran. Kenapa alasannya kuffar? Hasadan min indi anfusihim. Jadi orang-orang Yahudi itu berharap Nabi itu lahir dari kalangan mereka. Lalu Nabi akhir zaman ini lahir di kalangan mereka dan dia akan membawa kebaikan seluruh dunia ini. Itulah yang diharapkan mereka. Ternyata Nabinya lahir di bangsa Arab. Begitu dia berhijrah, terdahulu orang-orang Arab. Makanya orang Yahudi dan Arab itu bergesekan terus. Nggak pernah damai. Jadi kalau ada perdamaian antara Arab dan orang Yahudi, itu nggak mungkin. Ya, sekarang ini lagi dibikin istilahnya tatbi', normalisasi hubungan antara Arab dan Israel, itu nggak mungkin. Ya, mulai sejak berapa tahun, udah 20 tahun yang lalu. Mulai ada perjanjian Oslo, nggak pernah orang Arab itu tuh diuntungkan, selalu aja dibodohi, selalu aja ditipu. Tapi Ustadz, kan mereka memberi itu Yasir Arafat itu tepi barat dengan dengan Gaza. Jadi guru kami, kenapa Israel kasih mereka itu dua tanah sebagai otonom? Karena mereka bingung menghadapi pejuang-pejuang Palestina. Jadi satu-satunya cara bisa membendung perjuangan-perjuangan orang-orang Palestina ini, orang kampung mereka sendiri yang menghadapi. Hamas
yang menghadapi siapa? Al-Fatah. Jadi Al-Fatah itu, Yasir Arafat dan kelompoknya, itu menjadi tukang jaga penjara besar. Yang di penjara siapa? Hamas. Tapi Allah merubah apa yang mereka rekayasa. Jadi mereka berkehendak apa? Fatah berkuasa. Orang Hamas nih jadi apa? Jadi rakyat biasa. Jadi senjatanya ditarik, apa segala ditarik, jadi dikongkong. Jadi semacam penjara lah. Jadi yang menjaga penjara yang besar ini siapa? Orang-orang Fatah. Tapi ketika pemilu, justru orang Hamas yang diakui oleh masyarakat Palestina. Mahmud Abbas. Itu orang Hamas. Lain Haniyah. Lalu dijadikanlah ada Haniyah itu hanya sekadar apa? Perdana Menteri. Maka presidennya menjadi Mahmud Abbas orang Al-Fatah. Itu kisahnya. Kadada awal antara Yahudi dan orang Arab itu bermanokan. Kenapa? Karena orang Arab itu selalu kalah. Sepanjang sejarah, Arab itu kalah lawan Israel. Jadi kalau orang Arab licik, Israel lebih licik lagi. Tapi ada yang Arab kaum menipu orang Israel. Sepanjang sejarah pertikaian antara Arab dan Israel ini, satu yang kau ditipu oleh Arab Israel. Apa itu? Perjanjian Camp David dengan Anwar Sadat. Kenapa Anwar Sadat berhasil menipu Israel? Padahal Israel itu menguasai Sinai, gurun Sinai itu udah dikuasainya. Jadi Arab Mesir itu sedikit aja lagi bersih tanah. Itu berhasil Anwar Sadat mengalahkan Israel. Kenapa? Karena Anwar Sadat memakai ilmu liciknya Fir'aun. Jadi kalau orang Yahudi itu licik, lebih licik lagi ilmu Fir'aun. Makanya Fir'aun berkuasa. Karena kalau orang Yahudi mengalahkan Fir'aun. Kisah Nabi Musa. Nah, jadi kapan Arab ini bisa berhasil melawan Israel? Kapan? Tanda-tanda hari kiamat. Jar Nabi, suatu saat nanti pohon dan batu mengatakan, "Hai Muslim, ini di belakangku orang Yahudi, bunuhlah dia." Kapan itu bisa terjadi? Bila Arab ini kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami ini orang-orang Arab yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kata Sayyidina Umar, cita-cita tertinggi kami dahulu, waktu kami zaman jahiliyah, ada juga sih cita-cita. Tertinggi apa? Tertinggi menjadi sapamnya istana Raja Persia atau Romawi. Jadi penjaganya aja, udah gagah bener dah. Itu cita-cita sudah tertinggi. Nggak pernah kami berpikir menguasainya, nggak pernah. Tapi begitu Islam merasuki jiwa mereka, dalam waktu kurang lebih 20 tahun aja, Persia tumbang, malah mereka berkuasa. Dinasti Persia yang lagi kokoh luar biasa pada masa itu tumbang dan tidak ada kembali lagi. Cuma riak-riak kecil aja lagi orang-orang Syiah tuh, yang sakit hati dengan orang Islam, khususnya orang Arab, ya Iran. Itu fanatisme terhadap kerajaan yang sudah runtuh, dinasti Persia. Nah, tahukin latar belakang sejarahnya. Bangsa Romawi pun tumbang walaupun agak lama kalahnya. Sampai di Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Istanbul. Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia itu gereja benteng terakhir orang Kristen Ortodok, kalah. Lalu dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Dibeli, bukan dirampas. Dibeli, ketika dibeli, maka yang gambar-gambar itu dihapus. Karena kada boleh dalam Islam ada gambar-gambar. Lalu ditambah menara 4. Supaya jadi masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh Erdogan. Jadi jar Erdogan, saya mengembalikan ini kepada asalnya.
pemilik asalnya Muhammad Al-Fatih, yang menyatakan bahwa ini bangunan saya wakafkan bagi orang muslimin. Jadi kalau ortodoknya Rusia menuntut itu harus dikembalikan dengan Kristen, dengan ortodok, maka kita orang Islam juga punya hak Cordoba dikembalikan non orang Islam. Masjidil Aqsa dikembalikan orang Islam. Maulah. Jangan siwah. Ini dunia ini zalim, kada adil. Nuntut kalau punya hak dia. Tapi kalau hak kita nggak mau. Di Madrid sama, di Madrid. Di mana banyak masjid-masjid orang Islam yang sekarang dibikin gereja. Dan kita kada boleh sujud saja, kada boleh situnya sujud syukur misalnya kita. Alhamdulillah kita memasuki nih kota yang luar biasa. Itu ada kota ngarnya istilah Latinnya tali-tali. Itu bahasa sebenarnya nama Arabnya Tulaitilah. Itu kota sangat luar biasa katanya. Kalau orang-orang arsitek itu kagum. Jadi itu jalan-jalan itu katanya bersih dengan cara membersihkan sendiri. Aneh itu. Jadi kada pakai alat, kada. Jadi jalan itu dibikin combong sedikit kayak itu. Nah, lalu bilanya hujan bersih. Jadi debu segala macam itu turun, dibikinkan kanal samping kiri kanannya. Nah, kanalnya ini jalan terus mengalir, kada tersumbat. Itu obat keberapa itu orang mulah. Sama kita di Banjar nih. Kita di Banjar nih cakap ada hujan, berkah hujan, jalan kita nih kotornya luar biasa. Ya Allah. Tapi sayangnya solokannya pulang ada kita sayangi. Lalu jadi banjir buntu. Allahu a'lam. Ini kembali tadilah konsep apa? Konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu di kalangan orang Kristen itu kacau terus. Jadi bila ada yang berkuasa dia bikin lagi Trinitas lah apa segala macam. Nah, oleh karena itu muncullah dua agama yang berbeda. Kita di Indonesia diakui dua agama. Ada Katolik, ada Kristen. Kristen itu dulu namanya Protestan. Mereka tidak mau disebut nama Protestan karena protes terus kena kamu aja. Jadi dahulu kan kita nyebutnya Kristen Katolik, Kristen Protestan. Sekarang diistilahkan Katolik dan Kristen, ada Protestan, ada Kristen. Jadi bila Kristen itu Protestan. Itu dua agama berbeda. Kenapa? Karena satunya mempertahankan Trinitas, satunya mempertahankan syirik, yang satunya mempertahankan tauhid. Ya, Protestan itu mempertahankan tauhid sebenarnya. Nah, tapi saya sering menanya dengan teman-teman yang punya dua agama ini, kalau yang Katolik terus terang dia bilang Protestan itu keluar bukan agama kami, itu agama sendiri. Jadi jangan pian satukan. Kalau aja saya Katolik itu NU, Protestan itu Muhammadiyah misalnya, ada aja beda banget. Kalau Muhammadiyah NU bukan pian sembahyang di Muhammadiyah kan sah aja ya sah. Kalau ada kami kada, orang Protestan sembahyang di gereja kada sah di Katolik. Orang Katolik sembahyang di Protestan kada boleh. Nah, jadi dua agama yang berbeda. Jadi sangat berbeda, kada bisa, sehingga dua agama ini pun masuk dalam hukum pernikahan. Jadi anaknya Jamal Mirdad Katolik, anak belakian siapa tuh? Pacarnya tuh. Nah, itu Protestan kada bisa. Kada boleh beda agama. Kecuali harus salah satunya pindah agama ke Katolik supaya sama-sama Katolik, atau pindah ke Kristen sama-sama Kristen. Nah, itu kita harus mengenali itu supaya kita bisa bertoleransi. Nah, kemudian yang menonjol daripada dikatakan Abu Sufyan ini yang dihayati oleh Heraklius, yaitu meninggalkan apa yang dikatakan oleh orang tua dari nenek moyang. Artinya pendapat-pendapat tentang kesyirikan. Ya. Bukan pendapat-pendapat bahari orang bertahlilan, kita akan bertahlilan lagi wah ini. Bukan itu lah yang diselewengkan oleh orang-orang yang belajar ilmunya tanggung. Oh, orang bahari itu amalannya ini, oh tuh kada boleh kita pakai. Nah, itu bid'ah.
Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Wa ya'muruna apa tadi? Annatruka ma watruku ma yaqulu aba'ukum, maksudnya daripada kekufuran dan kemusyrikan. Wa ya'muruna bis salat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat. Wasidq, jujur dan benar. Wal afaf, apa itu afaf? Kesucian jiwa. Apa maksud kesucian jiwa? Arti afaf itu diambil dari mufradnya iffah. Apa arti iffah? Iffah itu adalah suatu sifat dalam jiwa kita ini merasa malu, merasa menahan kita untuk melakukan suatu yang jelek, tidak baik, disebut razilah. Itu namanya apa? Iffah. Ya. Ketika orang-orang Islam dapat mengalahkan tentara-tentara Romawi, tapi ternyata mereka kalah tuh mundur untuk mempersiapkan lagi tentara lebih besar lagi. Oleh karena itu, tentara Islam tidak membagikan ghanimah, karena ghanimah itu hasil rampasan perang, hak tentara. Tapi karena ini ghanimah ini kada dibagi, kenapa? Karena ada kemungkinan itu dirampas balik lagi oleh musuh. Sehingga ghanimah itu kada dibagi supaya kada kecewa nih masyarakat, tentara. Nah, karena ghanimah kada dibagi, lalu orang-orang Kristen di Aleppo kah, Wadhamis kah, kebiasaan kalaunya tentara itu menang, mereka minta upeti. Maka dibayarlah mereka jizyah. Jizyah ini atas apa? Jizyah ini atas keamanan mereka. Jadi ada imbalannya, bukan hanya sudah upeti diambil aja kada. Tapi ada imbalannya. Nah, itu oleh tentara Islam, komandan-komandannya dikembalikan. Jar bobohan tokoh Kristen. Kenapa dibolehkan? Jar bobohannya, kami berhak mengambil jizyah ini bila kami dapat melindungi kalian. Dalam perhitungan militer kami kada mampu melindungi kalian. Kalau diserang balik oleh Romawi, kami kada bisa melindungi kalian. Karena kami kada bisa, maka kami kada berhak mengambilnya, kami kembalikan. Maka terkesanlah orang-orang Kristen. Nah, lalu tentara-tentara ini kada tahu nih kisah orang atasan bekerja bagi negosiasi segala macam. Yang karena tentara kada berduit kan pas musim itu musim buah yang melimpah. Itu kalau di Syria itu sampai sekarang ini suburnya luar biasa. Apel, ada buah aprikot, apa buah-buahan itu mereka pingin lah. Nah, jadi buah-buahan ini mengambil apa? Lihat di jabai-jabai, cium ke bau, mandak pulang. Jadi jangan pedagang ambil makan pian. Anu masak nih, kami banyak bisi, kada aja, kada berduit aja. Kada usah ya kami bari, kada jangan. Kami kada boleh. Nah, kada hak kami bukan pian membari kami. Nah, maka situlah orang-orang Kristen pada di sana di Syria itu pada saat itu terkesan karena kebiasaan tentara itu belanja manang habis dirampasinya. Jangankan barang-barang orang, sampai babinian segala malam diculik semua habis. Manusianya aja dilecehkan. Innal muluka jar Balqis apa? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Islam kada. Begitu berkuasa, nggak ada yang dihina, nggak ada yang dipaksa masuk Islam, nggak ada yang dibunuh selama kada melawan. Yang melawan aja boleh ditangkap dulu. Kalau dia bunuh baru dibunuh. Nah, jadi adilnya Islam dalam peperangan itulah mengakibatkan banyak orang simpatik dan ingin masuk Islam. Yang kada hendak masuk Islam, maka dia hidup damai masih karena hanya bayar jizyah. Jizyah itu kada larang, kada kayak pajak. Masih kecil dibandingkan pajak. Jizyah itu persentasenya. Nah, kenapa? Karena pada masa itu Islam ini, tentara Islam ini kada bagaji. Jadi relawan-relawan aja, nak buat perang-perang. Tapi ada imbalan. Apa imbalannya? Bila dapat menang, ada ghanimah dapat. Itu aja. Nah, kemudian itu iffah tadi lah. Iffah. Nah, jadi iffah tadi dari sisi apa? Dalam sisi keuangan itu iffah. Jadi kalau pian jadi pegawai, jangan mengambil hak lain selain pada hak pian. Ya Allah,
Di ampun kantor juga aja, ada terpakai ya, mau bulik, jangan. Nah, itu namanya iffah. Nah, lebih-lebih lagi iffah itu jaga diri kita. Tidak berhubungan intim di luar akad nikah. Ya. Jadi itu arti iffah, wallahu alam. Yang terakhir silah. Silah itu nyambung melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil lain. Yang ada wasahibu bil jambi wal jari bil ni'mah. Syirku bihi syai'an. Nah itu. Wal jari jil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil. Siapa itu mereka? Al jari dzil qurba, tetangga tapi punya ikatan keluarga, sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sekampung. Nah, itu dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita bersilaturahim dengan mereka. Jari dzil qurba wal jaril junub. Apa jaril junub? Itu kada berkeluarga tapi rumahnya berdempetan dengan kita. Ini sebelah rumah nih. Kita kada patuh, sidin orang Jawa misalnya, sidin orang Bugis misalnya. Kada ada hubungan jauh kita, kada ada ikatan keluarga, tapi dia adalah tetangga sebelah kita. Itu artinya jaril junubi. Kemudian sahibu bil jambi. Siapa tuh sahibu bil jambi? Kawan pian bersebelahan, sahibu bil jambi. Patuh lah mulai, kada, patuh kada. Berkeluarga kada. Ada lah, ada dasar silaturahim sekampung kada. Kada juga. Di mana tetamunya? Di sini aja Ustaz. Kalau tetamunya di sini, di Majelis Pian. Atau kita empat seminar lah, dudukan. Apa kabar? Baik. Atau pian dalam perjalanan, betaksi, ada duduk orang dihiga. Mulai Manading, belum mulai Banjarmasin. Oh ya kan, Bapak kan Banjarmasin. Ulun kuliah. Nah, itu sahibul jam. Jadi usahakan jangan sampai putus silaturahim kita. Kawalah kita, ngalih sedikit ya kalau. Patuh lawan sidin karena apa? Perjalanan, ya paling kada patuh di saat perjalanan itu barang. Yalah, jangan dia menyapa lagi merangut orang. Orang menggawe marawa aja kolera. Yalah, senyum-senyum lah biar orang bisa nak merawa kita apa. Nah, itu sahibu bil jam. Silaturahim nyongarnya. Biar duduk satu mat ke mana Matapura, paling berapa? Sejam adalah. Matapura lah. Duduk samping-sampingnya. Mana pian? Apa nak sekompol jauh ya kan? Ada guru kayak gini. Masya Allah, tabarakallah. Rajin ke pian ke sekompol. Rajin sekali seminggu. Jadi, Masya Allah. Apa yang pian dapat? Keuntungannya pian rajak seminggu ini. Apa kisah orang tuh? Ya Allah. Maka dari kisah orang ini kita dapat manfaat. Seperti saya cerita, sampaikan pernah cerita dengan kalian. Saya waktu masih kuliah itu tiket saya itu dari Madinah, dari Jeddah sampai ke Jakarta aja. Beli ke Banjar biaya sendiri. Jadi untuk menghemat biaya saya naik kapal. Naik kapal tuh ketemu orang Jawa. Wah, itu salah satu perjalanan yang terkesan bagi saya sampai saat sekarang. Jadi jar orang Jawa tuh, saya sebenarnya sedih meninggalkan Banjarmasin. Kenapa Mas Jurang? Terus kenapa meninggalkan? Sedih, tapi kenapa meninggalkan? Tinggal aja bang di Banjarmasin, apa gara masalahnya? Nah, masalahnya jar saya kerjanya di Plywood. Plywood itu pabrik, bila masuk jam 6 sore, 6 subuhnya keluar. Bila masuk jam 6 subuh pagi, maka jam 6 sore keluar. Dan selama berapa jam tuh 12 jam itu kada boleh duduk. Kembali ke yang refleks tuh, mesti dipotong, dijaga, yang orang motong tuh berdiri aja. Pada bersembahyangan, itu aja yang berat bagi saya. Jadi kalau yang masuk siang, zuhur dengan asar pasti lewat. Nah kalau yang masuk malam, subuh lewat. Maghrib isya subuh 3 lagi, gawat lagi. Nah, jadi itulah sebabnya saya tinggalkan. Jadi saya jar aku, mudahan Mas dapat rezeki lebih luas lagi di tanahnya, di negerinya. Jadi salah satu rezeki yang baik itu bagi kita lah, saya lupa itu hadis atau pendapat lah.
bahwa salah satu rezeki Allah yang luar biasa bila kita di kampung kita dapat rezekinya. Pada harus merantau. Di kampung kita, di tempat kita tinggal, ada kita mesti rezeki. Begawi ada gawian kita di kampung kita, itu salah satu rezeki yang besar. Jadi jangan melihat di angkanya. Ini ada kawan-kawan yang mikirnya anak ke Dubai. Kenapa? Karena anak ke Dubai. Gajinya 28 juta ya. Coba Pak hitung orang 28 juta. Jika 28 juta gajinya dari Dubai, membelanjakannya di Banjar untung. Ya Allah. Ini amun 28 juta gajinya tapi bagaimana di Dubai juga. Kosnya berapa? Bola kos. Sewa kos. Jangan-jangan jadi kita 20 juta sebulan gaji anunya. Kosnya aja sisa 8 juta. 8 juta makan habis. Nggak ada lagi miskin di kampung. Bulik miskin. Kawan sudah, Masya Allah, ada yang bertoko, ada yang bisi rumah, berbini, seorang ada bisi apa-apa. Jadi jangan berpikir merantau lah, Bang Pian. Kecuali anak nuntut ilmu, nah iya, anak pian ke Mesir, kemana anak nuntut ilmu, bagus tuh. Nah, rihlah fi talabil ilmi, boleh. Tapi kalau mencari rezeki, jangan. Kenapa saya bilang jangan? Karena saya nih udah lama di sana. Acil-acil saya, paman-paman saya berhasil sebenarnya pulang. Ada paman saya yang pulang ke Banjarmasin bawa uang berapa? 1 kilo emas. Masya Allah, sugih ka sidin kada. Boleh ke Amuntai. Sidin di Mekah begawi baulah emas. Membikin emas gelang apa itulah. Nak boleh ke kakak Amuntai. Hendak baulah emas standar Mekah. Bingit berhasil. Kenapa? Karena sapasaran orang culas. Jadi culas bola gelang lah, gelang rantai misalnya lah. Itu emas. Sebijian. Tapi patriannya kada emas. Jadi jasidin aku menggawian nang ini. Aku sama mandak batiskan neraka jasidin. Bujur kok mana pian jurang. Jadi bingung karena kebiasaan cuma itu. Ternyata orang semuanya culas, jadi kan hendak ampih jasidin. Jadi toko habis, barang habis, tamnyang anjing. Batu jurang rame nih, taksi aja. Banjar Muntai rame nih, lagi rame-ramenya. Sidin kan bisa nyupir. Oh, jarang kawan gampang, pian tukarkan mobilnya aja. Ulun nyupirnya. Satu mat rusak inilah, rusak itulah. Inilah. Dibunguli kawan. Aur kanyangnya aja. Bila batagi adakah duit hari ini? Padahal kada rame aja kada rame. Padahal ini bangkut terus. Nah, akhirnya balik ke Banjar. Jadi dia muntai rumah dijual segala macam, balik ke Banjar. Ternyata nanu ke rumah kada kawa. Kenapa? Karena duit sudah tipis. Bagaimana wadah kuitan. Nama kuitan ganal. Lalu jasidin kada kawa busah di Banjar ini simpulkan kada kawa, kada merantau juga. Merantau ke Malaysia 20 tahun di Malaysia kada sugih-sugih juga bulik. Nah, kasihan. Itu perjuangan sidin. Tapi sidin untung, alhamdulillah apa untungnya anak sidin berdua hafal Quran. Dan sekarang cucu sidin mulai menghafal Quran. Itu juga keberkahan bujurnya. Rezeki yang bujur itu di sini. Yang tahu orang nggak? Yang jadi saya hafaz Quran nih. Yang tahu orang nggak? Ustaz Ansari. Oh, Abah sidin tuh yang bulik mulai makan. Jadi apa? Di mana dapatnya rezekinya sidin halal? Nah, bukan dari perantauan, bukan dari usaha sidin di Mekah. Tapi sidin dapat rezeki keberkahan ketika anak-anak sidin. Ustaz Ansari itu kan berduit, berbini. Serius, tahu nih sidin, kan berduit lah tau. Ya, pepin berbini. Masya Allah ini bisa rumah anak 2 ada. Bawahi pulang Ustaz Rahmat. Bila Ustaz tuh mengajar pulang. Pian kena hilang barakah pian tak. Mulai jadi ngaji. Orang sibuk bekas dah. Sibuk kenapa? Garang sibuk enggak doa anak ya. Mini begawe. Jadi sibuk enggak doa anak. Janganlah ya kalau enggak doa anak tuh. Oh aja bergantian namanya begawe karena namanya boleh tuh ngajar kita. Lah.
Karena menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran ini, saya yakinnya ada barakahnya di sana. Barakahnya pian di sini. Jadi kalau kayak Ustadz Arif bercita-cita punya perpustakaan, bagus lagi Ustadz pian, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada niat pian. Itu perpustakaan sekaligus jadi tempat tahfiz. Belum ada lagi kan? Adalah perpustakaan untuk tahfiz pulang. Ada perpustakaan, ada tahfiznya. Jadi karena di sana anak-anak menghafal Quran sekaligus belajar bagaimana takhrijul hadis, bagaimana mencari secara manual dulu, kayak mencari kosakata di Al-Quran, di Ma'jamul Mufahras. Jadi kitab-kitab itu terbungkalai, terpakai gitu. Dulu ada kawan-kawan kita berkisah berisi kitab Sahih Bukhari ya 10 tahun gak ada buka-buka. Jadi kita apabila pintu bukanya imbau 4 S2 aja. 4 S2 karena ada tugasnya terbuka. Jadi saya kepikir bujur juga nih, baik kita 4 S2 nih. Jadi ada juga motivasi. Pusing bang ya kalau dosen ini bagi tugas lah jar. Minggu kayaknya sudah selesai aja. Wah ya, jadi kita nyamannya 2-3 hari sudah jadi. Tapi itulah kita, motivasi kita. Kayak Ustadz Arif ini masih bagus sih, 4 musabakah tafsir. Nah, saya harapkan yang lain-lain 4 aja lah, jangannya tuh percayakan diri pian. Karena anak bastilah Ustadz Arif takun secara berpicik kayak pegarang menghafali 30 juz tuh Ustadz. Jadi kemarin kami membina anak-anak tahfiz yang 10, 20, 30 tuh. Ustadz Ahmad tuh bingung. Abdurrahman itu katanya kenapa? Jadi mulai bulan Oktober sampai sekarang kada ada peningkatan. Hafalannya kada ada peningkatan. Jadi jadi setahu saya sering di asrama tuh dengar Abdurrahman mengaji, unggut-unggut mengaji. Ya Ustaz Rahmat. Rajin aja curang. Iya aja tahu aja bahwa yang dibacanya salah, di mana ayatnya apanya salah, tapi menyambung layau. Nah, mungkin pian perlu juga di papadahi lah buahnya itu supaya jadi yang lain-lain juga kami berharap pian 4 musabakah tuh jangan mencari duitnya, jangan mencari menangnya, tapi mencari kesibukannya ya. Jadi supaya kita 4 musabakah tuh bagus lagi di tanah air masing-masing. Di kampung masing-masing mewakili lah, yang di Amuntai mewakili di Amuntai, yang di Barabai mewakili Barabai. Karena yang 30 juz itulah Ustaz-ustazah lah paling sedikit orangnya di provinsi kan Ustaz lah. Bilang betul tunjulan. Dan uniknya yang 4 musabakah 30 juz itu, kami ini di Dewan Hakim lah kepengennya tuh jangan dibatasi bang. Dibatasi begini, sering kali beberapa kali inilah ada yang hilang, kada ada juara 1-nya, kada ada juara 2-nya, kada ada juara 3 aja ada. Jadi kita tuh kepengen anaknya tuh jangannya biar aja juara 1, juara 2, juara 3. Jadi buahnya kenapa? Kenapa Ustadz jadi kada boleh nih? Karena kada standar sopan kita di nasional. Jangannya masuk aja di nomor. Biar kada hafal nih, masuk jadi nomor, jangannya hitungannya urut aja lah. Jadi mulai 70, 60 lah, 50 ada aja orangnya. Tapi tadi kada boleh bang, juara 1 tuh 70. Juara 1 harus nilainya 90 ke atas. Juara 2 80 ke atas, juara 3 70 ke atas. Nah, jadi ada juara 3 aja, juara 1 2 dihilangkan. Padahal duitnya ada. Itu separuh aja itu gurung-gurung jak biar Jepang jar. Nah, separuh aja kan mau rosidik MTQ-nya. Karena duitnya ada. Sudah dianggarkan. Sayang nggak jadi. Nah, tapi Dewan Hakim pandangannya lain lagi. Kenapa? Karena melihat di nasional, sopan karena kita mama andak orang nomor 1 padahal 70 nilainya. Nah, itu aja perbedaannya. Jadi maksud saya kada tapi hafal bener gen pian masih sangkut, apalagi yang babinian, yang putri makin banyak lagi. 4 lah di 10, 20, di 30. Kalau yang 1, 2 kan ngalih buat tilawah pulang. Wallahu a'lam. Jadi itu semuanya silaturahim. Satu hadis lagi kalau
Nah, apa sudah sampai? Gitu kan. Jadi Ustadz Arif ini termasuk orang-orang yang hafalannya bagus, stabil, tiap tahun itu bagus hafalannya, masih ada goyang. Mungkin kita ini beda-beda juga lah cara berpikir, cara belajarnya kita. Saya termasuk orang yang kada kayak Ustadz Arif. Hanya bila ada yang mengaji ke rumah Ustadz, ini kategorinya hafizun mutqin apa haziqun mahirun haziq. Saya bilang nomor 1, nomor 2. Kalau hafiz mutqin itu Ustadz Arif. Hanya itqannya didalaminya, pulang ditambahinya lagi qiraat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada lagi lah kumpulan pian yang melanjut yang sama dengan Ustadz Arif. Ya, mudah-mudahan lebih baik dari Ustadz Arif. Nah, jadi kalau untuk mencapai itu ada salah-salahnya kita bertakun, bergerak. Caranya pian hafalan pian tuh kada goyang nggak ya caranya? Kalau sekota Banjarmasin ini banyak yang hafalannya kada goyang. Kalau yang lelaki ini Ustadz Arif, ada Ustadz Agus Salim, ada Ustadz Fakhri, ya ada Ustadz Fakhri, bukan Fakhri, Fikrul Ilmi. Kemudian ada Ustadz Sufyan, Sufyan Badarudin Bali. Yang lakinya, biniannya ada juga. Biniannya ada Ustazah Ratu, ada Ustazah Ratu itu ngaranya Imra'atus Salihah, tapi diambil Ratu. Ada Ustazah Rif'ah, itu bagus hafalan babinian. Dan saya tanya, ya sudah berkeluarga, udah punya anak 2. Oh, anak 2 halus-halus. Biasanya babinian tuh kalau udah anak 2 halus-halus tuh tahambur sudah. Apa saya ajar Dokter Aisyah, madok, masak, kalau tangan di kiri anak, batis ngepel. Ayo. Lakian kerawa kita, ada konsentrasi. Jadi babinian ini luar biasa. Kalau sudah kayak gitu, masih kau menghafal Quran, luar biasa. Masih kau menjaga hafalannya, luar biasa. Kalau yang babiniannya masih ada yang regenerasinya. Saya punya, ada Sofia, itu lagi masih bisa masih berkiprah di MTQ. Terus ada, tapi agak turun hafalannya sih, perempuan, si Maulidia 30 juz. Terus adiknya Sofia, si Gina, tapi 2 ini masih hafalannya gak kuat. Tapi yang calon yang kuat hafalannya anak perempuan usianya 10 tahun, namanya Naifah. Itu perempuan, sekolahnya di Madrasah Ahmad di Sirun Najah. Jadi saya berharap Qaryah Qutaibah juga ada mengeluarkan orang-orang yang bagus lah. Nah, jadi kalau pian-pian kada mampu, murid pian barang, pian bina murid-murid pian. Jadi mendukung MTQ, Musabaqah Tilawat Al-Quran itu bukan tujuan hadiahnya, bukan tujuannya katenarannya, tapi tujuannya adalah menjadi suri-suri tauladan yang insya Allah mengembangkan hafalan Quran bagi kita, generasi-generasi akan datang. Saya tanyakan Ustaz Rahmat, di Mentiga masihkah ada? Habiskah? Oh, itu gara-gara corona nih aja lah, mudah-mudahan karena gua corona aja. Saya kira habis sudah. Pindah ini benar jurang, gak ada lagi Mentiga. Tahu pian alon men 2 adakah link kada tahu lah. Men 1, men 2 adalah tahfiznya, regenerasi tahfiznya. Nah, kalau di men 2 yang setahu saya ke Mesir, tapi prestasi tahfiznya belum. Ya, ada yang ke Mesir diberangkatkan. Oh, hari ini orang karya. Hari ini orang karya. Karantinanya di karya. Itu hari ini tuh loncat-loncat. Ya. Hari ini tuh bagus mas suaranya. Nah. Jadi hari ini itu kalah suara dalam kencang suaranya nggak baik. Jadi saya bilang kamu daripada kalah dengan kakaknya di tilawah juga bagus suara. Baik itu menghafal haja. Sekarang kebalik. Hari ini yang bertahan di MTQ, kakak sudah nggak bisa lagi. Jadi hari ini itu punya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan membaca Quran itu bagus.
Ya, maka Syekh Ali Jabir almarhum aja terpesona membawa hari ini umrah, keempat aja umrah gratis. Nah itu barakah Al-Quran lah. Jadi pian-pian di asrama coba pagi-pagi itu ngaji, dengar dulu mendengar tilawah dari masyayikh. Apalagi kalau mau ngajinya mengaji belagu. Nah, mengaji belagu ini Mahmud Al-Husari, Syekh Ismail, ada Syekh Abdul Basit, Syekh Abdul Basit, ada Mahmud Al-Husari, ada Al-Minshawi, banyak loh yang tilawah. Nah, terus kita muammar kah sekali itu pejuang. Nah, tapi harus napasnya melingking benar tuh, harus kuat. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala harapan dan doa kita, amin ya rabbal alamin. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa immata ala firashihi rawahu Muslim. Saya mengomentari hadis ini supaya kita paham langsung lah, yaitu Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ini masuk Islam lambat. Jadi ketika Fath Mekah, Rasulullah berkuasa kota Mekah, baru beliau masuk Islam. Dan Khalid ibn al-Walid ini orangnya komandan perang yang cerdik. Jadi ketika perang Mu'tah, beliau 4, itu jauh benar perbandingannya. 600 sahabat yang dilawan 100.000 tentara Romawi. Sehingga 3 komandan perang yang ditetapkan oleh Rasulullah, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, dan nomor 2-nya Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah, 3-tiganya jatuh sebagai syahid. Lalu karena ada lagi yang ditunjuk sebagai komandan, maka Khalid bin al-Walid berinisiatif. Maka diakuilah oleh sahabat Rasulullah, ayo Japian aja memimpin. Maka beliau bikin sisa tentara Rasulullah itu yang sedikit tadi, dibikin beberapa kelompok. Lalu kelompok pertama itu bertahan, berjaga. Lalu beberapa waktu datang sekelompok 2 bergabung. Kemudian datang lagi kelompok 3. Kemudian beberapa waktu lagi datang lagi kelompok keempat. Jadi orang-orang Romawi ini memantau. Kita sergap kah, habisi kah? Karena kan tentaranya habis, kita habisi aja dah. Tentara komandannya perang. Nah, ketika mereka meneropong, memantau, ternyata itu ada kelompok datang. Sebentar ada lagi yang datang. Bentar ada lagi datang. Dikira orang-orang Romawi ini ada bantuan dari Rasulullah datang dari Madinah. Sehingga mereka hendak lagi menyerang, mundur aja, mundur teratur. Nah, karena tentara Romawi mundur teratur, maka Sayyidina Khalid bin Walid mundur teratur juga. Itu strategi perang yang sangat jenius dalam perjalanan hidup sejarah peperangan. Jadi ketika mereka pulang, malah mereka dimaki-maki. Dasar kalian pengecut, kalian mundur, kalian ini pulang, kenapa jadi pulang? Kenapa kalian mati syahid? Nah itu lah. Lalu Allah Ta'ala turunkan apa? Au mutahayyizan ila fi'ah. Surah At-Taubah, mesti ingatlah. Au mutahayyizan ila fi'atin
maka orang-orang itu kada berdosa. Jadi boleh mundur untuk mempertahankan tentara, jangan sampai habis semuanya, untuk diatur strategi lagi. Makanya Nabi setelah perang Mu'tah itu, Nabi mengirim lagi tentara yang dipimpin Usamah bin Zaid. Usamah ini siapa? Anaknya Zaid. Tapi sayang, Usamah bin Zaid sudah siap, sudah menyiapkan tentara mereka, kumpul-kumpul tentara di luar Madinah, Rasulullah wafat. Nah itu kecerdikan Khalid bin Walid tampil. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar mengirim Usamah bin Zaid, zamannya setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar mengirim Usamah bin Zaid, padahal Sayyidina Umar memberikan musyawarah, jangan dikirim dulu, kita bahaya nih kalau ada serangan. Kada ajar Sayyidina Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan melepaskan, tidak akan membubarkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Maka itu menjadi kekuatan moral bagi masyarakat muslim, sehingga orang utara nggak berani murtad. Jadi kadang ada yang murtad, cuma Malik bin Raib kan mau bayar zakat, bukan murtad, tapi kadang mau bayar zakat. Tapi diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, lalu muncul kecerdikan Khalid bin Walid ketika melawan Musailamah al-Kadzab. Dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab di tangannya Al-Wahsy. Nah, lalu setiap kali perang, Khalid bin Walid ini menang sampai wafatnya Abu Bakar 2 tahun kan? Wafat Abu Bakar, Sayyidina Umar naik. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, yang pertama dia lakukan, Khalid bin Walid sampai jadi komandan. Kecewalah Khalid bin Walid? Kada. Karena Khalid bin Walid, aku kada hendak mencari jabatan, aku kada hendak menjadi komandan utama, tapi aku hendak mati syahid. Jadi perjuangan dia mulai sejak zaman Rasulullah sampai dia di zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar, diturunkan oleh Sayyidina Umar, tetap dia kuat berjuang. Dan Allah takdirkan beliau ini mati di atas tilam, bukan mati dalam peperangan. Jadi setiap jengkal, mungkin jangan istilah bahasa kita, setiap senti di tubuh beliau itu ada bekas sabetan perang, pedang, tusukan panah, tombak. Aku lakukan itu semua ya Allah, mau mati syahid. Tapi Allah takdirkan dia meninggal di atas kasur. Inilah hadis Nabi. Man sa'alallah ta'ala ila syahadah bisidq. Sidq tadi apa? Jujur. Sekaligus dia tekad yang kuat. Itu sidq juga ngarannya. Dia diampihi jadi komandan perang, kada kecewa. Kada ampih perang, kada ampih berjuang, tetap dia jadi mau prajurit biasa. Dikomandani Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Umar mengampihi Khalid bin Walid? Karena takut orang Islam itu kena fitnah. Apa fitnahnya? Mereka mulai bergantung dengan Khalid. Bila Khalid bin Walid memimpin pasti menang ya. Padahal ujar Allah apa? Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datang dari Allah, bukan dari Khalid bin Walid. Nah, makanya Sayyidina Umar ampihi beliau supaya masyarakat muslim jangan kena fitnah itu. Nah, inilah singkat penjelasan. Dan kita sekarang ini Allah beri lagi kesempatan mati syahid.